Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anakku semuanya. Kembali lagi di pembelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi yang selanjutnya. Setelah kemarin kita sudah membahas banyak hal tentang klasifikasi, kemudian kita juga sudah melakukan evaluasi untuk klasifikasi. Dan untuk hari ini Bapak akan menyampaikan berkaitan dengan materi selanjutnya. Baik, silakan diperhatikan di video. Dari tampilan kalian bisa perhatikan bahwa sekarang ini kita sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa keadaan sekarang yang memaksa kita untuk masih melakukan pembelajaran secara daring, kemudian masih dari teman-teman yang mungkin sudah melakukan luring di dalam ruangan juga masih terbatas, kita harus juga masih menggunakan masker di luar ruangan, kemudian masih ada hal-hal yang lain. Itu kita pada hakikatnya adalah berjuang melawan COVID-19. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, kita itu melawan apa? Kalau kita sedang melawan COVID, berarti kita artinya kalau menurut kalian apa yang menyebabkan COVID itu gitu? Atau apa yang menyebabkan pandemi COVID-19 itu? Kira-kira faktor utama atau mungkin ada peran apa di dalamnya kayak gitu? Kalau menurut kalian kira-kira apa? Jadi pandemi COVID-19 itu disebabkan karena adanya virus yang menjangkiti, ya awal mula yang bermula dari Cina kayak gitu. Jadi penyebab utamanya apa kayak gitu, yang mempunyai peran dalam terjadinya pandemi COVID-19 itu apa? Yaitu virus. Jadi hari ini kita akan membahas tentang virus. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu kalau kita hari ini mau membahas virus, sekarang kira-kira apa yang pengen kalian ketahui kayak gitu dari virus itu sendiri? Tentunya kan kalau kita pengen mengetahui tentang virus, kita harus tahu apa itu virus terlebih dahulu ya. Jadi virus itu apa? Kemudian ciri-ciri dan strukturnya itu seperti apa? Kemudian ada lagi kok bisa itu ditemukan virus atau sejarah penemuan virus kayak gitu. Kemudian ada lagi macam dan bentuk virus itu seperti apa. Kemudian nah sekarang menjadi pertanyaan adalah, virus itu makhluk hidup atau bukan? Nah itu pertanyaannya. Jadi untuk membahas itu semuanya nanti kita akan bahas satu persatu. Nah setelah kita bahas satu persatu, diharapkan nanti setelah ini kalian dapat mendeskripsikan ciri-ciri dan struktur virus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dapat mendeskripsikan bentuk virus. Kemudian yang ketiga adalah dapat memahami ciri virus sebagai makhluk hidup dengan virus sebagai benda tak hidup. Untuk yang pertama akan kita bahas yaitu sejarah penemuan virus. Jadi virus itu kok bisa ditemukan, artinya ada asal mula ditemukannya virus itu seperti apa sih kayak gitu. Ini akan Bapak jelaskan. Silakan dilihat di video ini bahwa yang pertama kali memprakarsai untuk penelitian berkaitan dengan virus ini adalah Adolf Meyer pada tahun 1883, di mana ketika itu Adolf Meyer menguji atau mencoba mengambil ekstraksi dari daun tanaman tembakau yang terkena penyakit kayak gitu. Jadi kalau Adolf Meyer itu kan dari Jerman ada penyakit yang menjangkiti tumbuhan tembakau yang digunakan untuk rokok itu. Jadi kondisi daunnya kurang bagus, kondisi daunnya itu berkerut, kemudian ya kurang bagus lah kayak gitu. Nah kemudian dari itu Adolf Meyer itu penasaran apa yang menyebabkan, akhirnya diekstraksi, diambil sarinya, kemudian disemprotkan ke tanaman yang lain. Dia mengambil kesimpulan bahwa apa? Jadi memang ada mikroorganisme yang menjangkiti tumbuhan tembakau yang sehingga menyebabkan
penyakit itu kayak gitu. Nah, dan tumbuhan tembakau yang sakit yang sehat sebelumnya ketika disemprotkan sehari itu ikut sakit juga kayak gitu. Nah, jadi berpendapat bahwa disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil kayak gitu, dan lebih kecil dari bakteri biasa, itu menurut pendapat Adolf Meyer. Setelah itu pada tahun 1892 oleh Dmitri Ivanovsky, ini hampir sama penelitian yang dilakukan oleh Dmitri Ivanovsky dengan mengekstraksi daun tembakau yang sakit, kemudian difilter dengan filter bakteri, sehingga bakteri-bakteri yang ukurannya relatif besar nanti akan tersaring di tasnya kayak gitu. Nah, kemudian setelah hasil ekstraksi ternyata disemprotkan juga masih terkena kayak gitu loh kepada tembakau yang sehat. Nah, kemudian Dmitri Ivanovsky juga menyimpulkan bahwa yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan tembakau itu ya bukan bakteri biasa. Artinya kalau sebelumnya sudah disaring dengan saringan bakteri tapi masih bisa lolos, itu artinya berarti ini yang menyebabkan bakteri juga ukurannya lebih kecil dari bakteri kayak gitu. Tapi belum mengetahui apa yang menyebabkan kayak gitu. Nah, kemudian dilanjutkan lagi oleh penelitiannya oleh Martinus Beijering. Beijering ini melakukan penelitian dengan mencoba mengembangbiakan ke dalam bahan atau mungkin ke dalam bahan yang biasa digunakan untuk pengembangan bakteri di pada medium nutrisi pada cawan Petri itu loh. Jadi nanti digunakan cawan Petri kemudian dikasih nutrisi, baru nanti biasanya bakteri ditanam. Nah, ketika itu dicoba dikembangkan untuk di dalam media nutrisi itu, ternyata tidak berkembang kayak gitu loh. Jadi ternyata tidak berkembang. Jadi kesimpulannya apa? Memang yang menyebabkan penyakit pada tembakau itu bukan bakteri kayak gitu. Dan juga dari Martinus Beijering ini menyebutkan bahwa kalau yang menyebabkan itu adalah filtrable bakteri atau mungkin filtrable virus. Jadi bakteri yang lolos dengan jaringan bakteri, sehingga ukurannya sangat lebih kecil dari bakteri biasa. Kemudian dilanjutkan penelitiannya oleh Wendell Meredith Stanley pada 1937 dengan mencoba mengkristalkan agen penginfeksi dari tembakau itu, atau mencoba membuat kristal-kristal yang dari hasil ekstraksi atau yang sudah saringan dari bakteri yang pada tumbuhan tembakau itu dicoba dikristalkan, dan ternyata bisa dikristalkan kayak gitu loh. Jadi kesimpulannya apa? Jadi yang menyebabkan penyakit pada tembakau itu disebutkan bahwa itu adalah bakteri yang ukuran sangat-sangat kecil, tapi yang lolos dengan saringan bakteri dan dapat dikristalkan, atau nanti dapat dikristalkan itu secara konsep seperti ini. Jadi dibekukan lah, setelah itu dicairkan kemudian disemprotkan ke tanaman tembakau kembali, bisa menyebabkan penyakit kembali lah. Kemudian dari kesimpulan adalah yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan tembakau itu adalah tobacco mosaic virus atau TMV, sehingga dari situlah mulai dikenal dengan virus kayak gitu. Jadi mulai penelitian selanjutnya diketahui setelah ditemukan mikroskop elektron, kemudian mikroskop cahaya, itu bisa diketahui bahwa memang ukurannya sangat kecil, dan yang menyebabkan penyakit-penyakit itu adalah virus kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui sejarahnya, kita lanjutkan ke ciri-ciri virus. Jadi untuk ciri-ciri virus, seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, ciri-ciri virus itu berukuran sangat kecil. Jadi berkisar antara 0,02 sampai 0,3 mikrometer kayak gitu. Jadi ukurannya memang sangat kecil. Yang paling besar pun ukurannya adalah 200 mikrometer. Jadi kalau virus itu hanya dapat dilihat dengan mikroskop
elektron kayak gitu. Coba kalian lihat perbandingannya ini. Jadi perbandingan antara virus dengan bakteri itu adalah 50 kali lebih kecil dari bakteri. Coba kalian bisa lihat di gambar itu bagaimana ukuran virus, kemudian itu ukuran bakteri Escherichia coli kayak gitu. Nah, kemudian ini juga ada gambar dari mikroskop elektron yang sudah perjelas. Ya, ini perbandingannya seperti itu. Bagaimana virus itu seukuran segitu dan perbandingannya memang sangat kecil kayak gitu loh dari bakteri biasa. Nah, kemudian ciri selanjutnya adalah tubuh virus terdiri dari selubung protein atau kapsid dan bahan inti. Bahan inti nanti berupa RNA, berupa ribonukleik asid, dan DNA atau deoksiribonukleik asid. Jadi kalau dalam virus itu nanti ada bahan inti yang itu berupa RNA atau DNA ya. Jadi tidak ada dua-duanya biasanya. Makanya nanti ada virus RNA dan juga ada virus DNA. Nanti kalian bisa baca di buku referensi kalian. Kemudian selanjutnya adalah virus tidak mempunyai membran atau organel sel yang penting bagi kehidupan. Nah, ini yang nanti kita akan menjadi mencirikan apakah virus itu makhluk hidup atau bukan kayak gitu. Kemudian selanjutnya, virus hanya dapat bereproduksi jika berada pada sel inang atau jaringan sel yang hidup. Jadi kalau di udara bebas tidak berada di dalam sel, biasanya virus itu akan mati kayak gitu. Kemudian virus itu biasa hidup pada tingkat keasaman 5-9 gitu. Kemudian virus dapat dikristalkan menjadi benda mati itu. Kemudian seperti benda mati. Kemudian bentuk virus itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk batang, bulat, bola, kemudian berbentuk peluru atau berbentuk T. Kemudian selanjutnya, aktivitas virus dapat dihilangkan dengan sinar ultraviolet dan sinar X. Tetapi zat antibiotik, biasanya zat antibakteri itu tidak berpengaruh terhadap virus kayak gitu. Ini beberapa ciri-ciri virus. Silahkan nanti mungkin yang perlu dicatat silahkan dicatat. Kemudian silahkan nanti juga baca referensi-referensi yang lain terkait dengan ciri-ciri virus ini. Kemudian kita lanjutkan ke struktur virus. Jadi untuk struktur virus kalian bisa lihat di gambar bahwa ini kita ambilkan contoh dari virus yang mungkin strukturnya paling lengkap, yaitu virus bakteriofag yang biasanya menjangkiti pada bakteri Escherichia coli. Jadi kita bisa lihat bahwa struktur pada tubuh virus itu terdiri dari kapsid. Jadi selubung terluar virus nanti yang kapsid itu adalah selubung terluar virus yang tersusun dari kapsomer dan memberikan bentuk virus, itu yang disebut dengan kapsid. Kemudian di bawah kapsid nanti ada leher, itu yang digunakan untuk tempat menyangga kapsid tadi kayak gitu, atau tempat menyangga kepala virus. Kemudian ada selubung ekor, itu untuk menghubungkan leher dengan papan dasar kayak gitu. Kemudian ada serabut ekor. Ini yang digunakan nanti untuk menempel tubuh virus kepada sel inang, itu adalah serabut ekor. Kemudian jarum penusuk itu digunakan untuk melubangi sel inang dengan bantuan enzim lisosim agar DNA atau RNA itu dapat masuk ke dalam sel inang kayak gitu. Itulah fungsi jarum penusuk. Kemudian lempeng dasar. Jadi lempeng dasar itu kalian bisa dilihat, lempeng dasar itu berisi jarum penusuk, berfungsi untuk menginjeksi DNA ke dalam sel inang. Itu fungsi lempeng dasar. Kemudian asam nukleat itu yang berada di dalam kapsid, itu yang menjadi nanti gunakan untuk membawa kode pewarisan sifat pada sifat virus gitu, yang nanti akan dimasukkan ke dalam sel inang kayak gitu. Nanti untuk mekanisme bagaimana proses masuknya asam nukleat ke dalam sel inang nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini kemudian kita lihat ini struktur kapsid ya. Kalian bisa lihat struktur kapsid itu terdiri dari kapsomer. Apa itu kapsomer? Kapsomer itu subunit protein yang nanti bergabung, yang nanti akan membentuk kapsid tadi, membentuk selubung terluar virus yang nanti disebut dengan kapsid. Jadi kapsid ini nanti yang akan juga menentukan bahwa
bentuk virus itu seperti apa, itu yang menentukan juga kapsid ini. Kalian bisa lihat itu contoh dari polyhedral virus, itu bentuknya memang ya seperti segi banyak lah kayak gitu. Kalian bisa lihat kapsid, ada kapsomernya, kemudian di dalamnya ada asam nukleatnya. Nah ini di sampingnya adalah untuk kapsid yang berbentuk batang kayak gitu. Asam nukleatnya berada di dalamnya juga kayak gitu. Seperti itu. Nah, kalian terus selanjutnya ini juga ada contoh dari yang berbentuk batang, kemudian ada yang polyhedral, kemudian yang ini ada berbentuk bulat. Ini ada tambahan di luar kapsid itu ada membran envelope, itu berupa cairan atau membran selubung berupa protein dan lemak yang nanti membantu menempelkan pada sel tubuh inang atau sel inang kayak gitu. Nah kemudian juga ini yang kita bahas yaitu dari virus bakteri T tadi. Nah jadi seperti itu secara konsep bagaimana kapsomer itu akan nanti berkumpul membentuk kapsid, dan di dalam kapsid itu ada asam nukleat yang nanti akan membentuk bentuk-bentuk virus itu seperti apa kayak gitu. Nah kemudian setelah itu akan kita lanjutkan dengan bentuk virus. Jadi bentuk virus ada macam-macam, ada yang berbentuk filamen, jadi seperti benang yang nanti memanjang kayak gitu. Jadi contohnya nanti adalah virus Ebola. Kemudian ada yang berbentuk batang, itu nanti ada virus di tobacco mosaic virus atau yang di tembakau yang diteliti oleh peneliti Adomeyer, Stanley, kemudian Ivanovsky tadi kayak gitu, itu berbentuk batang. Kemudian ada yang berbentuk bulat. Jadi ini ada pada virus HIV, itu ada berbentuk bulat. Kemudian berbentuk peluru itu pada rhabdovirus atau yang virus yang menyebabkan rabies kayak gitu. Berbentuk peluru, silakan kalian juga perhatikan gambarnya ya. Kemudian berbentuk polyhedral. Polyhedral itu seperti apa ya, segi banyak kayak gitu. Itu ada pada adenovirus, jadi virus yang menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan kayak gitu. Kemudian ada bakteri T atau bakteriofag, itu yang nanti menyerang bakteri E. coli kayak gitu. Nah kemudian sekarang kita lanjutkan virus. Itu pertanyaannya adalah virus itu makhluk hidup atau bukan kayak gitu. Jadi virus itu memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup, namun juga memiliki ciri-ciri sebagai benda tak hidup, sehingga virus disebut juga sebagai makhluk peralihan kayak gitu. Jadi bisa jadi itu makhluk hidup dan bisa jadi itu benda mati kayak gitu, atau disebut juga dengan makhluk peralihan. Nah, apa syarat-syaratnya kok bisa disebut dengan makhluk hidup dan itu disebut dengan benda mati? Coba kalian perhatikan. Jadi virus itu dianggap makhluk hidup karena apa? Yang pertama adalah mampu bereproduksi. Kemudian tubuh tersusun dari asam nukleat. Nah, kemudian virus dianggap benda mati karena apa? Jadi bukan merupakan sel, karena tidak memiliki organel-organel yang penting di dalam tubuhnya, hanya mempunyai asam nukleat saja kayak gitu. Nah kemudian ciri yang dianggap benda mati yaitu dapat dikristalkan kayak gitu. Nah kemudian kita lanjutkan sedikit berkaitan dengan cara hidup virus. Jadi virus itu hanya mampu hidup ketika berada di sel hidup atau berada di sel inang yang hidup kayak gitu. Jadi dengan kata lain disebut juga dengan parasit intraseluler obligat. Artinya apa? Virus disebut sebagai parasit intraseluler obligat karena virus hanya dapat hidup di dalam sel organisme tertentu yang cocok kayak gitu, makanya disebut itu. Nah kemudian cara penularan virus, jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi akan Bapak singgung sedikit cara penularan virus. Penularan virus itu secara langsung dapat terjadi melalui udara, darah, lendir, dan media yang lain. Contohnya pada penularan virus influenza itu melalui udara dan lendir. Kemudian penularan HIV itu melalui darah kayak gitu. Nah, kemudian penularan virus secara tidak langsung terjadi melalui perantara vektor. Perantara vektor itu biasanya kalau kalian bisa contohnya adalah misalnya
flavivirus itu yang menyebabkan penyakit pada demam berdarah itu kan dibawa oleh nyamuk yang bernama Aedes aegypti kayak gitulah. Nah, jadi ada faktor pembawanya kayak gitu. Nah, bisa ditularkan melalui lendir. Yang biasanya terjadi adalah melalui udara atau lendir atau mungkin darah, bisa juga melalui vektor. Itu cara penularannya. Nanti kita akan bahas bagaimana virus itu bisa masuk ke dalam sel inang. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan sekarang sudah terjawab ya. Virus itu apa kayak gitu kan sudah terjawab kayak gitu. Jadi virus itu adalah agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup kayak gitu. Nah, saya kira itu sebagai awalan dalam pembahasan virus. Nanti harapannya dari apa yang sudah Bapak sampaikan bisa dipahami, jadi kalian tahu dari apa yang tadi menjadi tujuan pembelajaran bisa tercapai dan kalian bisa mengerti apa yang sudah Bapak sampaikan kayak gitu. Kemudian jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan, bisa langsung japri Bapak atau mungkin bisa tulis di komentar di GCR maupun di YouTube-nya. Saya kira itu yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan pertama di materi virus. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.